Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah fungsi kompleks, materi turunan fungsi kompleks. Dosen pengampunya yaitu Bapak Arif Muhyiddin, SSI, MSI. Pada presentasi kali ini, kelompok 4 terdiri dari Heri Kiswanto dengan NIM 2108105102, kemudian Siti Nurhopipah dengan NIM 2108105090, kemudian Dewi Nur Sulisiah dengan NIM 2108105082, selanjutnya Melani Rosita dengan NIM 2108105078, dan yang terakhir Mutiara Pinasi dengan NIM 2108. Turunan, definisi turunan, kemudian yang kedua teknik turunan, yang ketiga aturan pantai, dan yang keempat teori. Pada pembahasan yang pertama mengenai definisi turunan akan dibahas oleh saudari Hopi, Siti Nurhopipah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari fungsi turunan. Misal F adalah fungsi yang daerah asal definisinya memuat lingkungan dari titik Z0, maka turunan dari F pada titik Z0 itu dinotasikan dengan F aksen Z0. Dia dapat menyatakan dengan F aksen Z0 sama dengan limit Z mendekati Z0 dari Fz dikurangi Fz0 dibagi dengan Z dikurangi Z0. Kemudian, jika tadi nilai limitnya itu ada atau nilai turunannya itu ada, maka dapat dikatakan F itu terdiferensial atau memiliki turunan di titik Z0 dengan menyatakan peubah Z dalam peubah baru, di mana delta Z sama dengan Z dikurangi Z0. Nah, maka dapat didefinisikan fungsi baru yang disebut fungsi turunan dari Fz0, yaitu F aksen Z0 sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari Fz0 ditambah delta Z dikurangi Fz0 dibagi dengan delta Z. Karena F terdefinisi di seluruh lingkungan Z0, maka Fz0 ditambah delta Z selalu terdefinisi untuk nilai mutlak delta Z cukup kecil. Jika menggunakan fungsi turunan F aksen Z0 yang kedua, sering kali indeks dari Z0-nya itu tidak digunakan dan menggunakan bilangan baru, yaitu delta W sama dengan Fz ditambah delta Z dikurangi dengan Fz, yang menunjukkan perubahan pada nilai F yang berkaitan dengan perubahan delta Z pada titik di mana F dievaluasi. Jika kita menuliskan delta W per delta Z untuk F aksen Z, maka fungsi turunan F aksen Z0 yang bagian kedua itu menjadi dW per dz sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari delta W dibagi dengan delta Z. Selanjutnya yaitu contoh. Contohnya di sini kita akan mencari turunan fungsi Fz sama dengan Z kuadrat pada sebarang titik. Nah, kita cari terlebih dahulu F aksen Z-nya. Dengan definisi turunan, maka kita ingat kembali tadi untuk mencari hasil turunan dari fungsi Fz, yaitu limit delta Z mendekati 0 dari delta W dibagi dengan delta Z sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari Z ditambah delta Z dikurangi Z dibagi dengan delta Z. Di mana Fz-nya tadi diketahui Z kuadrat, maka Fz ditambah delta Z-nya adalah Z ditambah delta Z dikuadratkan sama dengan Z kuadrat ditambah 2Z dikali delta Z ditambah delta Z dikuadratkan. Jadi F aksen Z-nya dapat kita tulis menjadi limit delta Z mendekati 0
dari delta Z dibagi delta W dibagi delta Z sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari Z ditambah delta Z dikuadratkan dikurangi Z kuadrat dibagi delta Z sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari 2Z ditambah delta Z. Nah, di sini delta Z-nya kita masukkan nilainya itu 0 sehingga hasilnya itu 2Z. Karena 2Z ditambah delta Z adalah polinomial dalam delta Z sehingga delta W dibagi delta Z itu sama dengan 2Z atau F aksen Z-nya itu 2Z. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Olivia Nurhafifah. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu mengenai teknik turunan yang akan dibahas oleh Heri Kiswanto, saya. Jika setiap menghitung turunan digunakan definisi, maka diperlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan beberapa turunan. Oleh karena itu, dikembangkan apa yang disebut teknik turunan yang dikembangkan dari definisi turunan. Dengan menggunakan teknik turunan ini, waktu yang digunakan dalam menghitung turunan suatu fungsi kompleks lebih singkat. Dalam teknik turunan fungsi kompleks terdapat 7, di mana yang pertama yaitu kita punya Fz sama dengan C, maka turunannya yaitu F aksen Z akan atau dapat dituliskan dengan dz dari C. Jadi untuk sembarang bilangan konstan turunannya adalah 0. Sedangkan kalau Fz sama dengan Z maka turunannya 1 sama dengan 1 dan sebagainya. Contoh bukti yang pertama, bukti dari definisi turunan 1 yaitu dz dari C sama dengan 0. Buktinya yaitu dz dengan F aksen Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, Fz ditambah delta Z negatif F Z per delta Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, C negatif C. Ini karena Fz ditambah delta Z itu sama saja dengan C per delta Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, C dikurangi C yaitu sama saja dengan 0 dikurangi 0, maka kita tuliskan 0 di sini per delta Z sama dengan 0. Jadi dz dari C itu sama dengan 0, dapat dituliskan dengan F aksen Z sama dengan 0. Selanjutnya untuk pembahasan yang ketiga yaitu aturan rantai yang akan dibahas oleh Saudari Melanie Rosita. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai aturan rantai. Dimisalkan F mempunyai turunan di X 0 mempunyai turunan di Fz 0. Maka fungsi Fz sama dengan G, Fz mempunyai turunan di Z0 dan turunannya adalah F aksen Z0 sama dengan G aksen Fz0 dikali F aksen Z0. Atau dengan kata lain, jika W sama dengan F dikali Z dan W sama dengan G dikali W sama dengan F dikali Z, maka menurut aturan rantai, dW per dz sama dengan dW per dz dikali dW per dz. Selanjutnya yaitu contoh 2. Di sini kita mengambil contoh 2, yaitu tentukan turunan dari fungsi Fz sama dengan 2z kuadrat tambah Y tutup kurung 45 dengan menggunakan aturan rantai. Itu dengan penyelesaian semisal W sama dengan 2z kuadrat plus Y dan W sama dengan W pangkat 5.
Maka menurut aturan rantai, yaitu 5W pangkat 4 dikali 4Z sama dengan 20 DZ dikali 2 Z kuadrat ditambah I pangkat 4. Selanjutnya yaitu teorema. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Melani Rosita. Selanjutnya untuk pembahasan yang keempat yaitu mengenai teorema yang akan dibahas Dewi Nursulsia dan Mutiara Pinasih. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ke teorema 1.1. Jika F fungsi kompleks dan F aksen Z0 ada, maka F kontinu di Z0. Akan dibuktikan limit Z mendekati Z0, di mana Fz sama dengan Fz0 karena F aksen Z0 sama dengan limit Z mendekati Z0, di mana Fz dikurangi Fz0 per Z dikurangi Z0 ada, diperoleh limit Z mendekati Z0, Fz dikurangi Fz0 sama dengan limit Z mendekati Z0 dalam kurung Fz dikurangi Fz0 per Z dikurangi Z0 dikali Z dikurangi Z0. Diperoleh limit Z mendekati Z0, di mana Fz dikurangi Fz0 per Z dikurangi Z0 dikali limit Z mendekati Z0 dalam kurung Z dikurangi Z0. Jadi ini tuh limit dilimitkan satu-satu agar lebih mudah. Kemudian diperoleh F aksen Z0 dikali 0 menghasilkan 0, sehingga limit Z mendekati Z0 Fz sama dengan limit Z mendekati Z0 Fz0 sama dengan Fz0. Terbukti bahwa F kontinu di Z0. Selanjutnya teorema 1.2. Jika F dapat diturunkan di Z0, maka G dapat diturunkan di Z0 dan K elemen C, maka F ditambah G dapat diturunkan di Z0. Di mana dalam kurung F ditambah G aksen Z0 sama dengan F aksen Z0 ditambah G aksen Z0. K itu konstanta dikali F dapat diturunkan di Z0. Diperoleh dalam kurung K dikali F aksen Z0 sama dengan K dikali F aksen Z0. Kemudian F dikali G dapat diturunkan di Z0 menjadi dalam kurung F dikali G Z0. F dikali G aksen Z0 sama dengan F aksen Z0 dikali G Z0 ditambah F Z0 dikali G aksen Z0. F per G dapat dituliskan di Z0 menjadi F per G Z0, F per G aksen Z0 sama dengan F aksen Z0 dikali G Z0 dikurangi F Z0 dikali G aksen Z0 per dalam kurung G Z0 dikuadratkan dikali G Z0 tidak sama dengan 0. Terima kasih, mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, teorema 1.3 akan dilanjutkan oleh Saudari Dewi Nursulsia. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 1.3, di mana pada teorema ini diberikan fungsi f yang dapat diturunkan pada C. Yang pertama, jika Fz sama dengan K untuk setiap Z elemen C dengan K suatu konstanta, maka F aksen Z sama dengan 0.
Kemudian yang kedua, jika Fz sama dengan Z, untuk setiap Z anggota elemen C, maka F aksen Z sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, jika Fz sama dengan Z pangkat N, untuk setiap Z elemen C, maka N elemen bilangan asli, maka F aksen Z sama dengan M dikali Z pangkat N dikurangi 1. Yang keempat, jika Fz sama dengan A0, Z pangkat N ditambah A1, Z pangkat N dikurangi 1 ditambah hingga A N dikurangi 1, Z ditambah AN untuk setiap Z elemen C, N elemen bilangan asli, maka F aksen Z sama dengan A0 N dikali Z pangkat N dikurangi 1 ditambah A1 dikali N dikurangi 1 Z dipangkat N dikurangi 2 hingga A N dikurangi 1. Kemudian contohnya di sini contoh yang pertama ada turunan dari Z pangkat 3 dikurangi 3Z kuadrat ditambah Z pangkat negatif 4 ditambah 2. Di sini 2 itu menjadi 0 karena 2 merupakan bilangan konstanta yang tidak dapat diturunkan lagi. Maka hasilnya 3Z kuadrat dikurangi 6Z dikurangi 4Z pangkat negatif 5. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada turunan Z pangkat 3 dikurangi Z pangkat negatif 2 dikali Z kuadrat ditambah 5. Di sini kita ingat aturan perkalian pada teorema 1.2 yaitu F dikali G aksen Z0 sama dengan F aksen Z0 dikali G Z0 ditambah F Z0 dikali G aksen Z0. Maka hasilnya dengan Z pangkat 3 dikurangi Z pangkat negatif 2 itu F-nya dan Z kuadrat ditambah 5 itu G-nya. Maka hasilnya 3Z kuadrat ditambah 2Z negatif 3 dikali Z pangkat 2 ditambah 5 ditambah Z pangkat 3 dikurangi Z pangkat negatif 2, 2Z. Kemudian contoh yang terakhir, yang ketiga, yaitu turunan dari Z pangkat 4 dikurangi 3 per Z kuadrat ditambah 1. Ini merupakan aturan dari inverse pecahan pada teorema 1.2 yaitu F per G aksen Z0 sama dengan F aksen Z0 G Z0 dikurangi F Z0 G aksen Z0 per G Z0 kuadrat. Dengan syarat G Z0 itu tidak sama dengan 0. Maka hasilnya 4Z pangkat 3 dikali Z kuadrat ditambah 1 dikurangi Z pangkat 4 dikurangi 3, 2Z per Z kuadrat ditambah 1 kuadrat. Di sini sudah memenuhi syarat karena GZ0 itu Z kuadrat ditambah 1. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, pembahasan telah kami sampaikan. Cukup sekian dari kelompok 4. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.